Halo, balik lagi sama gue Ravenawan channel Andromeda. Dan ya, balik sama gue di konten review gitu cuy. Jadi kita kali ini bakal ngebahas tentang Overlord yang baru tamat ya, season 4, yang gue bikin AFV-nya gitu cuy. Dan sekarang udah ditonton sekitar 500 gitu ya. Yap, 500-an setelah gue bikin shortnya itu ya, YouTube shortnya. Ya kan, nanti itu juga linknya AMV-nya ada di link di atas itu ya, ada di card di atas ya kan, atau ada di bawah ya, playlist AMV-nya sama link video AMV dari Overlord gitu cuy. Dan bahasan-bahasan gue yang pernah gue bikin sebelumnya, playlistnya ya kan ada di card di atas, semuanya di card di atas. Jadi Overlord season 4 baru aja selesai gitu ya. Gue record tanggal 29 bulan September 2022 gitu cuy. Jadi besok adalah 30 September gitu cuy ya. Dan studio ini kan, dan anime ini dipegang oleh Madhouse gitu ya, dipegang oleh Madhouse dan bisa ditonton di Base Station, Iki atau Disney Hotstar gitu cuy ya. Dan gue nontonnya di Base Station atau Bilibili dan mencapai rating 8,47 di live chart gitu. Nah, ini kalau kita lihat di My Anime List ya kan, mungkin yang mencapai 8 gitu ya. Nah, nyampe kalau di My Anime List itu ratingnya ada di 8,20 atau 8,20 gitu ya, mencapai rating 8 ke atas ya kan. Nah, kalau misal kita bandingin di live chart itu dia 8,47. Jadi emang di live chart itu biasanya emang lebih tinggi daripada di My Anime List gitu ya. Nah, ya perbedaan orang ngasih ratingnya gitu itu yang menjadi ada komanya dan beda-beda, karena emang setiap orang kan bisa ngasih skor itu beda-beda. Dan kebetulan untuk di ini skornya 8,20 tuh ya untuk anime ini gitu ya. Jadi kalau soal ngomongin soal studionya Madhouse gitu ya, emang dia udah nggarap Overlord dari lama banget, dan seriesnya itu dari Overlord itu emang udah bagus banget ya. Gue suka banget dari series Overlord dari season sebelumnya. Namun di season ini, season 4 gitu ya, menurut gue ini adalah meninggalkan kesan tersendiri gitu ya, dengan banyak plot twistnya yang ada di belakang, dan ada biduan nyanyi gitu ya. Dan gue juga ngikutin juga salah satu channel YouTube ya, namanya Megane Sensei, itu yang dia itu uh, kalau bahas ngomongin soal Overlord itu dia expert banget lah ya. Dia sampai baca-baca like novelnya segala macam, dan bikin konten breakdownnya sampai bikin teori-teorinya gitu ya. Dan ini kita balik ke studionya. Jadi emang studionya itu dia itu pernah menggarap Death Note, terus Overlord ya, series Overlord, terus mau Kokuo no Retose, dimana konsepnya itu kurang lebih sama ya kayak Overlord ya. Cuman bedanya kalau Overlord kan yang OP itu emang dari semua yang ada dari generasi gitu ya, dari orang-orang Ains yang bisa kuat, yang playernya. Kalau dia mau Kokuo Naretose itu cuma Tatsuyanya itu ya, Tatsuyanya. Dan ya si adeknya juga ya so-so lah ya menurut gua gitu cuy. Dan Dice of the Dead yang actionnya juga keren ya menurut gua. Dan Hunter x Hunter ya, yang Anime Legend itu yang ratingnya gede gitu ya, sini nyampe 8,93. Dan juga No Game No Life Zero. Jadi emang kalau ngomongin soal Madhouse itu dia ngegarap anime action tuh emang udah banyak banget ya project-projectnya dia. Dan udah nggak itu lah ya, uh, udah nggak dilakukan lagi kalau ngomongin dari studionya Madhouse. Dan di season 4 ini Overlord ini gitu ya dapat 13 episode source like novel. Dan gue kan nonton juga dari Megane Sensei, dan ada beberapa yang kena skip gitu, yang kena skip dan diganti itu sama scene-nya Brain gitu ya, anak emasnya dari Madhouse. Entah mengapa di season 4 ini Overlord ya, si itu apa namanya tuh, si Madhouse ini gitu ya, itu dia lebih senang nampilin beberapa scene dari si Brain ini gitu ya. Yang menurut gue emang dia punya karakter tersendiri dari brandnya juga, gue setuju. Dan karakter itu dapat gitu ya dari si brand ini, dengan embel-embel itu emang abang-abang tidak jelas gitu, yang nggak tahu jentrungannya kemana gitu cuy ya. Dan ya setidaknya dia dapat itu
nyesain itu tujuannya dia gitu ya. Pas dia udah kena mental, dia merasa udah paling kuat dan kena mental pas melawan Saltier gitu cuy. Dan di season sebelumnya juga dia udah ngedebas itu yang namanya kukunya Saltier, yang dimana di season 1 pas berapa gitu ya, dia pertama kali ketemu Saltier tuh dia bahkan jurusnya dia nggak bisa nembus atau motong itu kukunya Saltier sekalipun gitu ya, cuman sebatas kukunya nggak bisa nebas. Dan sekarang dia udah bisa nebas dan tujuannya dia melampaui Gazev ya, kalaupun di season 4 ini dia mati kena one shot sama Kokyutos gitu cuy ya. Emang bad luck aja, dia salah musuhnya Kokyutos gitu cuy ya. Dan ya entah apa ada brand di mana-mana gitu ya, ada brand di mana-mana. Dan debutnya Lord Phillips yang menurut gue emang karakternya keren banget, badut banget gitu ya, badut banget. Itu dia muncul kan ini. Jadi emang di season 4 ini fokusnya itu ada di dua ini, di dua ada dua kerajaan yang main gitu, itu kerajaan Restize terus kerajaan Baharut yang gedenya. Dan juga ada kalau ngomongin soal eventnya apa aja sih yang ada di season 4 ini, itu ada itu kerajaan Restize yang kayak judulnya nih ya, ada Restize, Baharut, terus ada Dwarf Kingdom gitu ya. Terus ada Frost Dragon, dia ngelawan Frost Dragon juga di eventsnya si Dwarf Kingdom ya, ngelawan si monster itu yang ada di DMV itu ya, si Quagoa ya kan. Nah terus dia itu terakhir itu ngancurin Restize gitu ya, kerajaan Restize. Dan ada plot twist di akhirnya gitu cuy ya, yang kalau belum nonton silahkan nonton dulu, kalau di akhirnya ada plot twistnya gitu cuy ya. Dan sini ngomongin CGI gitu ya. Nah kita ngomongin CGI. Nah ini di MV gue juga ada CGI nya. Ini mungkin gue masuk ke MV gue aja ya biar enggak copyright gitu ya. Ini kalau kan udah pasti copyright nih. Ini kan gue bisa nyari-nyari full dan banyak bisa gue potong-potong. Nah kalau gue nyari sini ini kebetulan gue bikin ada yang ada CGI-nya gitu cuy ya. Nah ini kalau ngomongin soal CGI, nah sini CGI-nya yang biasa ya, yang biasa dipakai dibuat CGI itu adalah di wave-nya itu rame banyak gitu biasanya pakai CGI. Nah ini diterapin pas lawan Quagoa gitu ya. Mana nih Quagoa mana nih, nggak ada ya. Nah ini kan nah di sini ya, di sini nih itu dia keren banget ya, apa namanya tuh dari Quagoanya dari CGI-nya cukup keren ya menurut gue untuk di bagian Quagoanya ya kan. Masih Saltier ngebantai Quagoanya gitu ya, kalaupun emang gue upload di base station nggak di namanya ditolak. Kalau gue ngupload AMV-nya di base station ditolak karena emang violence gitu ya, kerasan gitu ya, terlalu sadis, terlalu gore gitu ya. Nah di sini juga, nah ini kan mengejar kerajaan kurcaci. Nah di sini ada di bagian Quagoanya. Nah ini pertama kali ketemu itu ya, ketemu si ini si dwarfnya ya kan. Terus ada si ketemu naganya juga ya kan, yang ini bawa Saltier dan masih make formulanya kayak dari awal, karena emang si Overlord ini emang basically emang salah paham aja gitu ya, dan antara Ain sama bawah-bawahannya gitu ya. Nah sini ada ketemu Frost Dragon. Kalau kalian pengen ngelihat apa namanya tuh battle fight yang panjang terus ya panjang terus kayak intens banget di Overlord jarang gitu ya, karena emang di sini banyak informasi bla 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 gitu. Jadi nggak kayak Kimetsu no Yaiba yang battle fight-nya tuh bisa 2-3 episode. Tapi di sini tampilin itu apa namanya tuh Pandora aktor ya yang nyamar jadi Ainz ya, terus ngelawan si Frosto Dragon gitu ya. Ya jadi gue sebelum masuk gue ngetin di awal nih, jadi ini juga ada spoilernya gitu ya. Nah ini misal itu kan harusnya jangan di ngomong terakhir yang tadi gitu ya, tapi nggak itu juga sih, nggak gantung juga sih, itu udah kasih tahu sih di episode berapa gitu ya. Nah di sini juga gue dapet scene nih sini ada bagian Quagoanya gitu ya. Nah nih
Nah ini si rajanya si Quagua maju gitu ya. Nah ini kalau kalian perhatiin di belakang ini wave ini itu adalah nanti akan CJ. Nah sini juga dari jauh memang kurang detail gitu cuy ya. Nah tapi untuk detail ininya keren gitu ya. Dan nah ini belakang, nah ini kalian pasti ngeh nih ya, CJ nya gitu ya, karena emang wave nya tuh banyak gitu, wave nya banyak gitu ya. Dan apa namanya tuh, si guanya ini banyak gitu cuy. Jadi emang CGI dan nggak, gue untuk bagian CGI nya cukup keren gitu ya. Maksudnya nggak jelek banget kayak animasi kayak sebelah gitu ya. Nah itu gitu ya dari ininya. Dan yang menonjol menurut gue di season ini adalah Death Knight-nya ya. Gue ngomong ya pas lagi Navi ya kan, kok ini Death Knight-nya jadi keren ya kan. Jadi dia jadi keren gitu ya di pas tadi ngelawan api sini nih. Dia awal pas dia nerobos api gitu ya. Nah ini pas di terobos ini itu dia keren banget gitu ya. Nah ini update kenaiknya keren banget ya kalau menurut gue ya. Di sini udah mulai keren banget, jadi kelihatan tinggi banget ya kan. Pada dulunya di season sebelumnya itu Dead Knight itu terkesan nggak gede gitu ya. Maksudnya yang ya kesannya nggak gede, nggak bedes lah ya, nggak bedes, terus nggak gede banget gini. Dan di season ini entah mengapa si Dead Knight ini vibesnya itu kelihatannya itu jadi lebih gede gitu. Padahal sebelumnya juga kalau perhatiin juga padahal gedenya sama gitu aja. Tapi entah mengapa sekarang tuh jadi keren ya, jadi lebih keren aja Dead Knight-nya. Mungkin karena dapat screen time ya, kata temen gue, mungkin karena dia lebih banyak dapat screen time daripada yang sebelumnya ya. Mungkin ya bisa jadi gitu ya. Ini jadi lebih keren ya. Terutama pas keluar itu yang gue merasa keren Dead Knight itu pas dia ngebantai Quagua juga ya di eventsnya itu, Dwarf gitu ya, Dwarf Kingdom gitu ya. Jadi negeri para dwarf gitu ya. Nah sedangkan dia bantai Quagua tuh udah mulai keren ya. Sayangnya jatuh di jembatan gitu ya, jatuh di jembatan. Dan ternyata si Dead Knight tuh dia punya skill itu yang namanya nggak bisa di one shot gitu ya. Jadi kalau di one shot masih bisa punya 1 XP gitu ya. Dan kalaupun jatuhnya 2 kali dan tetap dead gitu ya. Nah sini Dead Knight-nya jadi keren. Nah sini di lemparin sihir ya. Nah ini bagian paling keren nih. Nah itu gue suka banget dimana dilemparin sihir api ya, cukup gede ya, wave-nya apa, ledakannya tuh cukup keren, cukup besar lah ya. Terus yang zombie-zombinya mati tapi Dead Knight-nya nggak kena damage sama sekali, nggak ngerasa kesakitan sama sekali gitu ya, apa nggak ngerasa kena damage-nya gede banget gitu ya kan. Dan keluar dari api itu meraung gitu. Jadi ngakan gue dengan itu yang namanya Ghost Rider. Dan memang gue suka banget konsep dari Dead Knight-nya gitu ya, dari sini gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada pembantaian Quagua oleh Saltier gitu ya. Dan juga ada armor tahu gitu ya, Gundam gitu ya. Ternyata di season 4 ini diperlihatkan bahwa di game RPG di Yggdrasil ini ada yang namanya Power ya atau Gundam. Dan emang konsepnya Gundam X Iron Man. Jadi dalamannya kayak Iron Man ya kan, dalamnya kayak Iron Man, luarnya itu Gundam ya, luarnya kayak Gundam, dalamannya kayak Iron Man, kayak interface-nya gitu ya, interface dari dalamnya. Dan kan gue juga nonton Megane Sensei ya, katanya di Jason itu juga emang ceritanya buat nge-boost up itu pemain baru katanya gitu ya, untuk nge-boost up pemain baru. Jadi emang kalau di ngomongin soal game itu kan ada dari game gitu ya, si Yggdrasil gitu ya, itu emang siklusnya emang harusnya gitu emang setiap game RPG harusnya gitu ya, biar yang di atas itu nggak merasa nggak ada saingannya gitu ya. Jadi emang diperlukan emang itu yang namanya boost up gitu ya, dari pemain baru untuk dari developernya gitu ya, biar yang pemula ini nggak dibantai dan bisa berkompetitif di sama level yang tinggi gitu. Jadi biar levelnya ngikutin gitu ya. Dan itu diterapin oleh di power shoot ini gitu ya, dengan konsep seperti itu ya, alasannya seperti itu, makanya didapatkanlah power shoot
yang bisa ngeboost yang start bikin beberapa skill itu yang bisa ngelawan ngancurin Dead Knight-nya dengan senjatanya ya kan. Tapi yang memang karena cuman nge-boost up statusnya doang ya, tapi levelnya itu masih sama, jadi sama aja kalau di boost tapi levelnya masih kecil gitu ya lawannya, apalagi lawannya level 100 gitu ya, level 100 max level, beratnya level 20 udah di boost up ya, misalnya 5 level atau 7 level ya kan, itu ya kan jadinya 27 sama aja ya lawan 100 kalau udah di boost up. Nggak ngaruh ya, dan cuman itu kan ceritanya power shot cuman bisa nyimpen sampai dia nyimpennya sampai tier apa gitu, sampai tier 10 katanya, dan di sini disimpannya karena emang tier atas itu bahkan di pahlawannya di Overlord ini gitu kan ada pahlawannya gitu ya, dulu ditanya kan gitu, itu jarang ya sampai situ, cuman orang-orang pahlawan aja, cuman orang-orang biasa tuh jarang yang menyentuh sampai situ, dan nyimpen sampai tier 7 dan emang tidak guna, ketembus gitu ya. Jadi di sini emang sebenarnya bisa di one shot ya si Retro dia oleh si Albedo gitu ya. Nah itu ngomongin dari itunya, dari Overlord ya kan. Dan terakhir yang gue suka itu ada di episode di akhir, dimana yang gue bilang gitu, emang si Rainer ini dari awal itu, dari season awal itu pas kemunculan, dari punculan pertama dari Rainer itu gue udah merasa emang ada yang aneh dengan cewek ini gitu cuy, dan terjawab di season 4-nya, di episode akhir, dan ternyata itu ngorbanin semua semua rakyatnya, satu kerajaan ya, untuk dia bersama hidup abadi bersama Clem gitu ya. Menurut gue itu salah satu plot twist yang cukup ngena gitu ya, apalagi gue nggak baca light novel ya, dan walaupun gue udah nonton pembahasan dari Megadeth ya, tapi tetap aja ngebuat gue pecah gitu ya, pecah aja gitu ya untuk akhirnya plot twist, dan karakter dari Yandere-nya dapat banget gitu ya. Jadi sejauh ini yang gue puji adalah karakter dari Rainer-nya yang menurut gue yang dapat banget ya kan, dengan di build up dari season satunya itu yang kita ngerasa ada yang aneh nih cewek nih, apa nih gitu ya, dan terjawab di sini. Dan di beberapa sebelumnya juga kita melihat sifatnya kayak gitu yang emang aneh yang dari gitu ya, dan yang darinya emang lebih ke aneh gitu ya, jadi kayak Yuno Gasai gitu ya. Jadi emang kalau kalian ngomongin yang dari, gue inget nama Yuno Gasai yang darinya tuh tingkat dewa, dan ini menurut gue dengan level yang sama kayak Yuno Gasai menurut gue, dengan cara itu Rainer yang caranya sendiri, yang itu bermain pintar gitu ya, yang berani ngorbanin apa aja demi tujuannya, dan itu emang the real sengklek taknya gitu cuy ya. Dan emang keren banget ya dari karakter di Overlord gitu ya, terutama Rainer. Dan untuk si karakter sendiri yang dari Overlord kayak Ainz, Albedo, semuanya bawahannya Guardian Floor-nya itu karakternya menurut gue masih kayak season 1 gitu ya kan, nggak ada yang hilang, jadi nggak ada yang hilang, nggak ada yang kurang, nggak ada yang apa gitu, jadi ya pas gitu ya. Kalau kalian ngomongin kenapa sih itu dibahas gitu ya, apa namanya ya, dibahas ya karena emang sebelumnya dari si Tata Nisa season 2 itu karakternya emang kurang kelihatan gitu ya, dan kurang kelihatan di season 2 nya gitu ya. Dan tapi untuk Overlord dari 1, 2, 3, 4 semua karakternya itu dapat screen time masing-masing, dan jatah karakternya itu juga nggak ada yang hilang, masih sama dengan formula yang sama segala macem itu. Jadi menurut gua keren gitu cuy, dan grafik yang sekarang dan keren gitu. Dan sini kan terakhir ada the end of, nah di terakhir kan ini terakhir itu ya, itu apa namanya, ada yang menunjukkan bahwa misalnya masih ada season berikutnya ya. Jadi kemungkinan untuk Overlord masih ada season berikutnya, masih ada season 5 gitu ya. Tapi mungkin itu adalah ending dari Overlord gitu ya. Nah ini ending ini terakhir di bagian si Rainer ya jadi iblis ya kan, dengan tampilan yang kayak gini. Dan emang tampilannya itu emang gambarin dia dari karakternya, kalau dari karakter dia yang sebenarnya emang
iblis gitu ya, lebih iblis daripada Ainz kalau menurut gue gitu ya, lebih biadab daripada Ainz gitu cuy. Emang ada dasarnya Ainz itu tidak sebiadab itu, tapi si Renner nama apa bisa sebiadab Ainz gitu ya, bisa lebih dari biadab dari Ainz gitu ya. Dan ya itu ya kan, dan kemungkinan masih ada season 5-nya, dan kemungkinan season kelimanya itu adalah season terakhir dari series Overlord gitu ya menurut gua gitu ya. Dan kapan sih rilisnya season 5-nya gitu cuy, dan menurut gua itu masih lama banget gitu ya, novelnya belum tamat kan, masih. Jadi untuk season berikutnya 5 masih lama banget gitu ya, sabar kalian aja nunggu. Dari season 5-nya masih lama banget nunggu, masih perlu ada banyak yang bisa digarap gitu ya. Misalnya si Ainz lawan tubuh asli dari Platinum Dragon Armor ya, juga belum gitu ya, baru pandu reaktornya Ainz baru dapat informasinya segala macam, dan si Platinum Dragon Armor yang miskomunikasi gitu ya, dapat fake info gitu ya dari si Ainz ya, dari Nazarik gitu ya, gitu ya. Dan masih ada hal menarik ini ya, yang belum terjawab ya, apa yang kenapa sih player ini si Ainz ini bisa masuk ke New World ini nih, kenapa gitu, masih belum terjawab di season 4 ini, baru disinggung-singgung dikit ya. Jadi ya season berikutnya harusnya disinggung segala macam, dan itu bakalan udah tamat karena emang semuanya informasi misteri-misterinya udah tamat dan nggak mau apalagi digarap gitu ya. Mungkin movie gitu yang di skip ya mungkin, dan ini berikutnya adalah masih ada movie-nya gitu cuy ya, tungguin aja movie-nya dari Overlord gitu ya. Overlord ada movie-nya yang terskip itu loh gitu ya, yang terskip ya kan, yang kan dari season 4-nya itu ada yang skip gitu ya. Jadi kalau di light novel ada yang beberapa chapter yang kelongkap ya, ada yang di skip dan cuman disinggung dari perkataan doang gitu ya. Dan itu adalah skipan itu, yang di skip itu adalah jadi movie-nya gitu ya. Itu movie-nya adalah Holy Kingdom gitu ya. Dan keren ya menurut gue, endingnya keren banget dari Floor gitu ya, sempat ya. Jadi mungkin itu aja yang dibahas dia Floor sih ya. Mungkin itu aja, gue dari record udah lumayan lama. Sekian dari gue, goodbye, dadah.